guys, welcome back to my story. Di channel ini kita bakal ngobrol santai, bahas hal-hal yang kelihatan receh tapi bikin nagih nih. Dan video kali ini kita bakal masuk ke dunia yang sangat berbahaya buat jam tidur dan kesehatan mata, yaitu manhwa. Yes, manhwa, bacaan vertikal, full color, sekali scroll susah berhenti dan sering bikin kita bilang satu chapter lagi doang, tapi tahu-tahu sudah jam 3 pagi dan besok ada kegiatan. Di video ini aku bakal bahas 5 hal tentang manhwa, mulai dari fakta unik, kenapa manhwa itu adiktif, pola cerita yang sering muncul, sampai drama dan kasus yang sering kejadian di dunia manhwa. Jadi, siapin posisi duduk paling aman, paling nyaman, sinyal paling aman, dan mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan bahas dulu kenapa manhwa itu bikin nagih. Jawabannya sebenarnya simple, karena formatnya. Manhwa itu dibuat khusus untuk dibaca di HP, di scroll ke bawah, panel panjang, full color, dialog singkat, dan alurnya itu cepat. Itu tuh semua adalah kepuasan instan buat otak kita, apalagi buat orang-orang yang capek sama dunia nyata. Lihat MC sukses dan balas dendam, rasanya itu kayak ikut lega, walaupun cuma lewat layar HP. Makanya, walaupun ceritanya mirip-mirip, tapi tetap dibaca. Karena yang kita cari itu bukan cuma cerita, tapi rasa puasnya. Kedua, kita bahas pola cerita manhwa yang sering banget diulang. Jujur aja nih ya, pernah nggak kamu baca manhwa terus ngerasa, loh, ini kok kayak yang kemarin gue baca ya? Tenang, kamu nggak halu. Emang banyak manhwa itu pakai pola yang sama. Regress, reincarnation, system level, dungeon, hunter, wheel, rank S, rank F, dan seterusnya. Kenapa pola itu terus dipakai? Karena satu kata, laku. Bener, laku. Pembacanya suka, ratingnya naik, platformnya senang, dan penulisnya tuh bisa lanjut. Selama masih banyak pembaca yang bilang, gue suka yang begini, pola itu bakal terus dipakai. Ibaratnya itu kayak Indomie deh. Kita kan udah sering makan Indomie, sudah tahu rasanya, sudah tahu polanya, tapi tetap aja dibeli karena nyaman dan bikin puas dan enak lagi, praktis juga ya kan. Nah, itulah juga pola yang dipakai oleh manhwa itu. Yang ketiga, fakta unik di balik pembuatan manhwa. Nah, banyak yang ngira manhwa itu dikerjakan oleh satu orang. Padahal kenyataannya itu, kebanyakan manhwa itu dikerjakan oleh satu tim. Ada penulis cerita, ada artis line, ada artis color, background artis, dan editor. Makanya art manhwa itu bisa konsisten dan full color di setiap chapternya. Tapi dibalik semua itu, tekanan kerjanya juga gede banget. Deadline-nya ketat, upload-nya rutin, dan tuntunan kualitas tinggi. Jadi jangan heran nih kalau ada manhwa yang tiba-tiba hiatus atau kualitas gambarnya itu turun. Bukan karena males, tapi karena manusianya itu capek. Mereka itu manusia, bukan robot ya. Nah, sayang banget, segala sayang, seringkali pembaca itu cuma ngelihat hasil akhirnya. Begitu artnya berubah sedikit, langsung bilang, jelek sih sekarang, kok begini sih, kok begitu sih, itu. Padahal di balik layar ada orang yang lagi capek-capeknya, kelelahan banget untuk mengejar deadline. Keempat, drama dan kasus di dunia manhwa. Nah, ini tuh yang bikin agak panas nih. Di dunia manhwa itu, dramanya itu nyata, bukan halu, bukan fantasi.
Nah, ada kasus penulis yang ceritanya tuh diubah karena tekanan platform, endingnya dipaksa, alurnya diubah, atau update dikejar demi rating. Jadi tidak memberikan hasilnya maksimal, atau emang ceritanya sudah awal begitu, tengah-tengah ceritanya berubah. Nah, begitu. Yang kedua itu ada juga kasus plagiarisme. Nah, kemarin itu ramai juga kasus plagiarisme kan. Nah, itu tuh seperti kayak ceritanya mirip, karakternya mirip, bahkan konsepnya hampir sama. Sampai pembaca itu bingung, ini inspirasi atau copy paste. Nah, itulah kenapa banyak banget, apalagi di platform-platform baca manhwa itu biasanya banyak manhwa yang emang kelihatan atau emang punya kasus plagiarisme itu di ban. Dan yang paling nyesek itu adalah manhwa yang berhenti mendadak. Jadi manhwa yang belum selesai itu langsung tamat gitu aja. Kita nggak tahu selanjutnya seperti apa dan lain-lain. Dan bukan karena ceritanya itu jelek ya, tapi karena masalah kontrak, internal platform, atau timnya itu tiba-tiba bubar. Nah, akhirnya cerita itu gantung, pembaca cuma bisa pasrah dan berharap suatu hari lanjut, walaupun harapan itu tipis. Kalau misalnya lanjut, iya pun kalau emang timnya itu bubar, ya alurnya mungkin tidak terlalu sama, atau artnya itu akan berbeda karena timnya tidak tim yang sama. Kelima, masa depan manhwa. Sekarang manhwa itu sudah bukan bacaan lokal lagi, sudah go internasional. Bacanya itu global, adaptasi ke drama, animasi, itu udah merajalela, sudah makin banyak. Dan genrenya itu juga makin beragam. Sekarang mulai banyak manhwa yang temanya dark fantasy, psychological, villain POV, dan anti-hero. Itu banyak banget. Terus juga artinya itu ya pembaca juga makin dewasa, ceritanya makin berani, makin gelap, dan lebih kompleks. Kedepannya itu kemungkinan manhwa bakal makin realistis secara emosi, walaupun dunianya tetap fantasi. Dan kita sebagai pembacanya apa? Ya, tetap scroll lah sambil bilang, ini toxic tapi gue suka. Kebanyakan kalian seperti itu, ya nggak sih? Nah, itu dia adalah pembahasan tentang dunia manhwa. Gimana? Seru nggak ya? Seru. Mulai dari kenapa manhwa itu adiktif, pola ceritanya sering diulang-ulang, fakta di balik pembuatannya, sampai drama dan masa depannya. Kalau kamu pembacaan manhwa di tengah malam, tim 1 chapter lagi, atau korban cerita gantung, berarti kita satu penderitaan. Kalau kalian mau pembahasan lanjutan dari dunia manhwa ini, part 2-nya, atau bahas manhwa yang lagi hits atau kontroversial, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di cerita berikut. See you and the next Saturday.